Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini ada banyak sekali pertanyaan masuk soal tata cara mandi wajib yang terkait soal teknisnya. Sebenarnya teman-teman ini perkara mudah. Mandi wajib itu perkara mudah, perkara sepele. Hanya karena pertanyaannya banyak masuk itu perlu kita jawab. Hanya saja kalau kita buat satu video saja untuk menjawab satu pertanyaan, itu mungkin tidak cukup waktunya karena ada ribuan pertanyaan yang masuk, jadi kita akan jawab satu persatu. Oke, teman-teman Tren Quran, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita mulai jawab satu persatu pertanyaannya teman-teman. Jadi ada yang komentar dari dunia pejuang. Jadi selama ini salah mandi hadasnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi teman-teman mungkin dari komentar ini intinya dia mengira bahwa kalau mandi wajibnya tidak sesuai dengan video yang paling populer di channel ini, mungkin dia menganggap bahwa mandi wajibnya tidak sah. Jadi teman-teman perlu kami sampaikan bahwa rukun mandi wajib itu tidak satu jenisnya. Jadi tergantung teman-teman masuk ke mazhab apa. Jadi kalau mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, maka itu ada dua, yaitu niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, dan ada yang menambahkan bahwa harus bersih dari segala najis. Jadi tiga syarat itu, tiga rukun tersebut, maka mandi wajibnya sudah sah. Nah, kalau misalnya berbeda dengan video paling populer di channel ini yang teman-teman lihat, maka itu jangan cepat menganggap bahwa itu salah. Bisa jadi itu menggunakan mazhab yang lain, karena mazhab yang lain ada juga yang memasukkan kumur-kumur dan istimsyak. Istimsyak itu menghirup air di hidung lalu kemudian mengeluarkannya lagi lewat hidung. Nah, itu namanya istimsyak. Nah, kalau di mazhab lain itu jadi rukun, sehingga kalau teman-teman tidak melakukan itu maka tidak sah kalau berpaham sesuai mazhab tersebut. Hanya karena di Indonesia, di bagian Asia umumnya, rukun mazhab yang banyak digunakan adalah mazhab Syafi'i, sehingga teman-teman kalau sudah menggunakan, jadi kalau sudah menerapkan tiga rukun yang kita sebutkan, yaitu niat, meratakan air ke seluruh tubuh, dan bersih dari segala najis, baik itu najis ringan ataupun najis berat, misalnya air liur anjing, teman-teman sudah membersihkan itu dengan diselingi tanah sekali. Jadi kita bersihkan 7 kali, dengan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, itu sudah bisa kita mulai berwudu, baru kemudian mandi wajib. Jadi teman-teman, dari satu pertanyaan ini penting sekali bahwa tidak perlu khawatir, mandi wajib itu bukan hal yang sulit. Hanya karena banyak pertanyaan, sehingga konten di channel ini juga banyak membahas soal mandi wajib. Oke teman-teman, selanjutnya ada yang bertanya, memangnya niatnya dibaca pas langkah keempat, bukan pas mau mencuci kedua tangan? Kenzo 8E. Jadi teman-teman, niat juga demikian, sama dengan yang tadi, bahwa rukun itu tergantung mazhabnya, teman-teman menggunakan mazhab apa. Kalau mazhab Syafi'i, niat itu dibaca ketika akan mengguyur kepala. Jadi teman-teman sudah mencuci tangan, mencuci kemaluan, kemudian sudah mencuci tangan lagi, kemudian berwudu, itu sudah dilakukan, dan niatnya persis ketika ingin mengguyur kepala. Jadi itu waktu ketika kita membaca niat dalam mandi wajib atau mandi junub. Hanya saja teman-teman, ketika kita menggunakan mazhab lain, maka bisa niatnya itu dilakukan di awal, yaitu sebelum mencuci tangan. Nah, itu dilakukan
seperti itu juga tidak salah, karena teman-teman menggunakan mazhab apa itu tergantung pilihan masing-masing. Hanya saja terkadang orang kalau bukan fokus pada pelajaran agama, dalam artian masih ikut saja, maka sebenarnya menggunakan niat di awal atau pada saat mau mengguyur kepala itu tidak menjadi persoalan. Tapi jauh lebih baik kalau kita bermazhab, menggunakan mazhab Syafi'i, itu menggunakan niatnya dibaca pada saat akan menyiram kepala. Jadi sudah selesai mencuci tangan, mencuci kemaluan, sudah berwudu, baru kemudian menyala-nyala air di kepala, baru setelah itu menyiram ke seluruh tubuh. Nah, itu yang pertanyaan kedua, teman-teman. Apakah sah mandi wajib 3 hari berturut-turut? Jadi teman-teman, yang namanya mandi wajib itu bukan soal teman-teman mandinya berapa kali, tapi berhadas besar berapa kali, maka sebaiknya mandi wajibnya juga sekian kali. Hanya saja, jadi kita umpamakan dulu. Jadi misalnya teman-teman berhadas besar setelah berhubungan, apakah itu mimpi dan lain sebagainya. Intinya karena mewajibkan harus mandi wajib, maka teman-teman sebaiknya mandi wajib di saat itu. Kecuali ada hal-hal yang menghalangi ketika kita tidak bisa mandi wajib, maka bisa ditunda sebentar, tapi batas waktunya itu tidak lebih dari satu waktu sholat. Artinya misalnya teman-teman berhadas besar setelah sebelum masuk sholat duhur, misalnya jam 11, ada yang berhubungan misalnya, maka mandi wajibnya itu maksimal sebelum selesai waktu sholat duhur. Jadi misalnya asarnya jam 3 misalnya, maka sebelum jam 3, karena teman-teman harus sholat duhur, maka mandi wajibnya juga sudah harus selesai. Karena kalau teman-teman tidak selesai mandi wajibnya, maka sholat duhurnya pasti akan ketinggalan, dan itu jadi dosa besar buat teman-teman. Sehingga batasnya itu sebelum masuk waktu sholat berikutnya, dan ini sudah kita bahas dalilnya, pendapat ulama dan sebagainya. Silakan teman-teman tonton di video-video sebelumnya di playlist tutorial mandi wajib. Teman-teman masuk ke halaman utama channel ini, lalu kemudian lihat beberapa video soal tutorial mandi wajib di situ. Jadi itu teman-teman. Nah, terkait soal berapa kali mandi wajib juga pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Jadi ini bukan ungkapan Rasulullah, tapi disampaikan oleh istri Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW itu punya setelah Khadijah meninggal, Nabi mempunyai 9 istri, dan kalau Rasulullah ingin menggilir istrinya dalam satu malam, maka setelah selesai di satu istri, maka beliau kemudian mandi wajib, lalu kemudian melakukan lagi pada istri yang lain, lalu kemudian mandi wajib lagi. Jadi teman-teman, mohon maaf, ini perlu kita sampaikan karena ini persoalan fikih, bukan soal menampilkan aib atau sebagainya, tapi ini persoalan fikih yang harus kita bahas. Jadi teman-teman yang punya istri lebih dari satu, misalnya mau menggilir istrinya dalam satu malam, maka pastikan setelah selesai yang satu, maka sunnahnya adalah membersihkan tubuh lagi. Jadi mandi wajib lagi, baru kemudian memulai lagi, mandi wajib lagi, memulai lagi, seperti itu. Jadi kalau terkait misalnya dalam satu waktu sholat berhadas besar 2 kali, itu boleh mandi beberapa kali, boleh juga tidak. Jadi misalnya teman-teman selesai berhubungan, malas mandi dan kemudian mau berhubungan lagi, maka boleh dengan cukup berwudu saja, dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu jawaban saya teman-teman. Bolehkah baca doa di kamar mandi? Nah, ini juga sudah sering kita jawab teman-teman. Bahasa Arab itu bisa dibaca, bisa dilafalkan di mana saja. Yang tidak boleh itu mengucapkan lafaz Allah. Dalam tutorial mandi wajib yang saya sampaikan teman-teman, itu di situ memang saya membaca doa, tapi lafaz Allahnya tidak saya sebutkan. Pernah saya sebutkan, tapi sudah saya potong, sudah saya hilangkan lafaz tersebut, sehingga hanya ada
doa yang berbahasa Arab tapi tidak ada lafaz Allah. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman, karena orang Arab juga pada saat bicara di dalam WC, di dalam kamar mandi itu menggunakan lafaz bahasa Arab. Hanya saja yang tidak boleh adalah mengucapkan kata nama Allah di dalam kamar mandi atau WC. Oke, ini sudah 10 menit teman-teman. Boleh kan baca? Oke. Kemudian ada lagi Montalpets Official. Jadi komentarnya seperti ini. Ya Allah, selama ini aku nggak pernah melakukan gerakan yang dicontohkan di video, cuma niat saja, berarti semua ibadah yang aku lakukan nggak sah. Jadi teman-teman, ini perlu diperjelas lagi. Jadi mandi wajib, yang penting teman-teman sudah melaksanakan rukunnya. Kalau rukunnya sudah dilaksanakan, maka itu sudah sah. Niat meratakan air ke seluruh tubuh dan bersih dari segala najis, itu sudah sah. Jadi tidak perlu khawatir lagi misalnya ibadahnya tidak sah karena mandi wajibnya tidak sah. Kecuali teman-teman mandi wajib tidak baca niat, nah itu yang jadi persoalan. Atau baca niat dan tubuhnya tidak sempurna basah semua, maka itu juga tidak sah. Ya sudah, selanjutnya, kapan waktunya mengerjakan mandi junub? Ini pertanyaan yang beribu-ribu kali, sehingga teman-teman di sini di video tutorial ini saya itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan, selain karena banyak pertanyaan yang diulang. Jadi kapan waktu mandi wajib? Mandi wajib kapan saja waktunya boleh pagi, siang, malam, sore, subuh, tengah malam. Teman-teman mau mandi kapan saja boleh. Yang tidak boleh itu melewati satu waktu sholat, itu batasannya teman-teman. Jadi misalnya kita misalnya ada yang sudah suami istri kemudian berhubungan di subuh hari, maka jangan sampai lewat waktu sholat subuh. Batas waktu sholat subuh itu ya kurang lebih misalnya 5:30 pagi. Sebelum itu teman-teman sudah selesai mandi wajib dan sudah selesai sholat subuh. Sebaiknya seperti itu. Kecuali mungkin karena tertidur dan sebagainya, itu pun juga ada alasannya, tertidur karena memang sengaja tidur atau karena memang tidak sengaja. Nah itu lain lagi persoalannya. Nah itu jawaban saya teman-teman. Pertanyaannya tidak bisa saya jawab semua karena videonya pasti akan sangat panjang sekali. Jadi ada banyak sekali. Oke teman-teman, ini sudah aku senantiasa kalah dengan nafsu. Oke teman-teman, jadi terakhir sebelum saya menutup, jadi ini video tutorial mandi wajib sebenarnya niatnya untuk membantu orang yang sudah berkeluarga. Tapi ternyata dari komentar ini, yang ribuan komentar, banyak yang mandi wajib karena dosa berzina ataukah karena berzina tangan. Teman-teman tahu maksudnya. Saya sampaikan untuk yang zina tangan dulu ya, yang melakukan itu belum menikah karena tidak bisa menahan, teman-teman harus wajib menahan. Kalau tidak dan tetap melakukan itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Dan kalau teman-teman terus melakukan, maka kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tidak mesti kita harus menunggu tua dulu baru meninggal. Bisa saja kita tidak sempat bertobat, lalu kemudian kita wafat. Kemudian yang sudah berkeluarga ataupun yang belum tapi berzina, yang masuk kategori zina dalam ilmu fikih sudah jelas teman-teman. Jadi masuknya sesuatu ke dalam sesuatu itu sudah masuk kategori zina berat. Dan teman-teman yang melakukan itu, kalau memang merasa hilaf, segera bertobat dan jangan menunda. Dan kalau yang merasa dosanya sangat besar sekali, saran saya buat teman-teman, lakukan mandi wajib, kemudian sholat tobat, perbanyak zikir dan tekad dalam hati bahwa tidak akan melakukan dosa itu lagi. Kalau teman-teman betul-betul bertekad tidak akan melakukan dosa tersebut, kemudian mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik, sedekah, banyak mengaji dan lain sebagainya, insya Allah saya yakin itu akan diampuni. Tapi kalau teman-teman
terus menunda dan terus melakukan dosa itu, maka resikonya kalau ajal kita datang sebelum bertobat, maka siksa kubur yang sangat pedih itu akan kita dapatkan, dan terlebih lagi di akhirat nanti. Jadi ini nasihat saya buat teman-teman semua. Setiap bukan yang namanya manusia, bukan orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi yang berbuat dosa kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat dengan taubat dan nasuha yang tidak akan mengulang lagi sampai akhir ajalnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.